Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ensika Anggita Burus Miring dengan NIM 21504010111071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang kegiatan magang yang sudah saya lakukan kurang lebih selama 4 bulan di Kementerian Pertanian, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Berikut ini merupakan kegiatan yang saya lakukan. Saya melakukan kegiatan magang di Kementerian Pertanian, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dimulai dari tanggal 6 September hingga 31 Desember 2024 yang dimentori oleh Dwi Melani Putri. Berikut ini merupakan gambaran singkat terkait mitra MBKM saya magang, di mana Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian merupakan salah satu lembaga di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian. BPP SDMP dibentuk untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani, penyuluh, serta pelaku usaha pertanian lainnya melalui program penyuluh, pelatihan, dan pendidikan yang terintegrasi dengan visi untuk menciptakan SDM pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. BPP SDMP bertujuan untuk mendukung kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Gambaran singkat aktivitas MBKM yang saya lakukan, di mana posisi dari kegiatan saya adalah agribisnis padi. Dengan kegiatan agribisnis padi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para peserta MPSIB untuk memiliki kompetensi dalam memahami karakteristik lahan rawa, pengenalan alat mesin pertanian, analisis peluang pasar, literasi keuangan, analisis kelayakan bisnis, manajemen budidaya padi, pemecahan permasalahan terkait dengan agribisnis lahan rawa, dan fasilitasi pendampingan, di mana pencapaian kompetensi peserta akan berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan. Relevansi mata kuliah MBKM yang saya ambil adalah yang pertama, keterampilan dalam manajemen proyek, kedua, implementasi komunikasi agribisnis, dan analisis pemasaran hasil pertanian. Terkait mata kuliah implementasi komunikasi agribisnis, di mana mampu dalam menganalisis karakteristik inovasi, keuntungan relatif, kesesuaian, serta kerumitan pada saat melakukan magang. Yang kedua, mampu dalam memilih permasalahan inovasi dalam bidang pertanian, khususnya pada komoditas padi, dan mampu dalam menganalisis peran dari setiap stakeholders yang terlibat di dalam magang pada saat di BPP SDMP. Untuk mata kuliah analisis pemasaran hasil pertanian, di mana mampu menjelaskan pengetahuan dasar terkait survei, mampu mengidentifikasikan masalah yang akan disurvei, mampu untuk mengidentifikasikan tujuan dari survei pasar yang dilakukan. Yang keempat, mampu menghitung biaya pelaksanaan berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, mampu mengumpulkan data-data lembaga yang terlibat dalam rantai pemasaran komoditas padi di Kecamatan Ngawi. Untuk mata kuliah yang ketiga adalah keterampilan dalam manajemen proyek, di mana mampu menerapkan dan menguji ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama pembekalan magang. Yang kedua, mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh petani yang berkaitan dengan agribisnis padi dan menemukan sumber masalahnya. Yang ketiga, mampu memberikan rekomendasi berupa inisiatif perbaikan untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan, hasil, dan efisiensi dari budidaya padi. Keempat, pembelajaran aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, aspek kognitif, di mana kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan isu maupun opini yang ada di mitra. Selanjutnya itu, pemahaman dan penerapan arah dalam pelaksanaan tujuan, rencana kerja, dan peran tim sesuai prosedur yang ada di tempat magang. Selanjutnya itu ada aspek afektif, di mana lebih bisa menghargai orang lain, bersikap tanggung jawab atas suatu kerjaan yang akan dikerjakan, berjiwa kepemimpinan, kritis, teliti, serta kreatif dan inovatif. Kedua, mampu membuat logo dan merek untuk promosi beras yang dimiliki oleh kelompok tani di Kecamatan Ngawi saat melakukan magang di BPP SDMP. Dan yang terakhir itu menjadi profesionalitas dalam pengerjaan laporan untuk setiap minggunya sehingga mengerti untuk setiap pencapaian kompetensi setiap minggunya.
Yang selanjutnya itu ada aspek psikomotorik, di mana keterampilan-keterampilan yang ditunjukkan dari terlaksananya kegiatan magang ialah sikap kerja dalam memahami tentang konsep komunikasi yang lebih efektif sesuai standar yang berlaku, dan perubahan psikomotorik yang dirasakan ialah dalam kerja sama tim, yakni pelaksanaan tujuan, rencana kerja, dan peran tim sesuai prosedur, memberikan umpan balik dan masukan anggota tim, dan mengevaluasi kerjasama tim secara berkala sesuai prosedur yang dilakukan pada saat melakukan magang. Yang kelima, merupakan manfaat MBKM adalah yang pertama, mendapat ilmu baru yang sebelumnya belum didapatkan di kampus seperti adanya praktik lapangan dan hal teamwork development di mana kami bekerja sama dalam tim agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Yang B, membangun relasi dengan orang baru di tempat magang dan mengasah kemampuan dalam bidang komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi antara mentor, petani, dan yang terlibat saat magang. Untuk kendalanya sendiri, di mana pada saat melakukan magang perlu mempelajari materi baru yang belum dipelajari di kampus sehingga perlu mempelajarinya kembali pada saat melakukan magang di BPPSDM sendiri. Dan adanya kegiatan mendadak yang dilakukan tanpa memberitahu terlebih dahulu dan kegiatan yang dilakukan di luar dari kegiatan magang pada saat melakukan magang di BPPSDMP. Berikut ini merupakan beberapa cuplikan video pada saat saya sedang magang di Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selama magang. Sekian hasil dari kegiatan saya selama magang kurang lebih dari 4 bulan di Kementerian Pertanian, Badan Penyuluh, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.